Siaran langsung dari akun bernama Resbob menyulut amarah publik. Ujaran bernuansa sara yang menghina suku Sunda menyebar cepat dan memicu kemarahan warga. Hingga Kang Deddy harus turun tangan. Resbob diburu massa. Amarah warga Sunda tak terelakkan. Namun saat amarah berubah menjadi bara, satu pertanyaan tersisa. Keadilan seperti apa yang harus ditegakkan? Halo semuanya, sebelum masuk ke cerita utama, yuk bantu support channel Risma Story Hadi dengan tekan tombol like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe. Tonton sampai akhir karena ada sesuatu yang gak boleh kamu lewatkan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Kalau kamu setuju, tulis amin di kolom komentar ya. Pagi itu Bandung tidak terasa seperti biasanya. Udara tetap dingin, lalu lintas tetap padat. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal sejak saya membuka mata. Telepon dinas saya bergetar sebelum matahari benar-benar naik. Pesan demi pesan masuk tanpa jeda. Sebagian dari anggota, sebagian dari atasan, sisanya dari nomor yang tidak saya kenal. Semua membawa nada yang sama, kemarahan. Nama Adimas Firdaus, yang lebih dikenal dengan sebutan Resbob, mendadak memenuhi ruang publik. Sebuah potongan video yang berisi penghinaan terhadap suku Sunda menyebar cepat, jauh lebih cepat dari klarifikasi apapun. Dalam hitungan jam, emosi masyarakat membuncah. Saya membaca laporan awal sambil menarik napas panjang. Sebagai Kompol Akrom, saya tahu satu hal dengan pasti, kasus ini tidak akan sederhana. Sesampainya di kantor, suasana sudah tegang. Beberapa anggota berdiri di depan layar besar yang menampilkan potongan berita daring. Judulnya provokatif, kalimatnya tajam, dan komentar masyarakat jauh lebih tajam dari itu. Saya meminta layar dimatikan. Kami tidak butuh bahan bakar tambahan untuk api yang sudah terlanjur menyala. Rapat singkat langsung digelar. Saya mendengar laporan tentang unjuk rasa kecil yang mulai muncul di beberapa titik. Belum besar, tetapi cukup untuk menjadi peringatan. Masyarakat tidak hanya marah, mereka merasa direndahkan. Dalam pengalaman saya, perasaan seperti itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar ketidakpuasan. Sebagai aparat, saya dituntut bertindak cepat, tetapi juga tepat. Setiap langkah yang salah akan memperburuk keadaan. Saya mengingatkan anggota untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Di luar sana, banyak orang ingin melihat polisi bersikap keras. Namun, hukum tidak boleh berjalan di atas amarah. Menjelang siang, tekanan mulai datang dari arah yang lebih tinggi. Panggilan dari pimpinan berisi permintaan laporan situasi dan langkah yang akan diambil. Saya menjelaskan dengan singkat dan jelas. Penyelidikan sedang berjalan, dan kami mengumpulkan bukti secara menyeluruh. Jawaban itu terdengar aman. Tetapi saya tahu tidak semua pihak akan puas. Di sela kesibukan itu, satu nama mulai sering disebut oleh anggota dan staf, Kang Deddy. Tokoh masyarakat yang dikenal lantang dan tegas dalam urusan norma sosial. Ia bukan pejabat, tetapi pengaruhnya nyata. Setiap kali ada persoalan yang menyentuh isu SARA, suaranya selalu didengar. Saya belum bertemu langsung dengannya hari itu, tetapi kehadirannya terasa. Sore hari, laporan terbaru masuk. Video Resbob bukan satu-satunya unggahan bermasalah. Ada jejak digital lain yang menunjukkan pola, seolah tindakan itu direncanakan. Saya menyimpan informasi itu dalam kepala, belum berani menarik kesimpulan. Naluri saya mengatakan ada lapisan lain di balik semua ini, tetapi saat itu belum cukup bukti untuk memastikan. Saat pulang, saya melewati beberapa titik kota. Sekelompok orang berdiri dengan spanduk sederhana. Tuntutannya jelas, keadilan. Wajah mereka bukan wajah perusuh, melainkan warga biasa yang merasa dilukai. Pemandangan itu membuat langkah saya terasa lebih berat. Saya tidak bisa menutup mata terhadap perasaan mereka, tetapi saya juga tidak bisa mengorbankan prinsip hukum. Di rumah, saya duduk lama tanpa menyalakan televisi. Pikiran saya kembali pada sumpah yang pernah saya ucapkan sebagai perwira polisi. Menegakkan hukum dengan adil, tanpa memandang siapapun. Kalimat itu terdengar tegas saat diucapkan, tetapi dalam praktiknya seringkali abu-abu. Malam itu, pesan kembali masuk. Kali ini dari seseorang yang saya kenal,
Seorang staf pemerintah daerah. Isinya singkat, namun maknanya dalam. Situasi ini harus segera diselesaikan sebelum melebar. Tidak ada ancaman, tetapi ada desakan. Saya memahami maksudnya. Stabilitas lebih sering dianggap lebih penting daripada proses. Saya menutup telepon dan menatap langit-langit. Dalam diam, saya menyadari bahwa kasus Resbob bukan sekadar tentang satu orang yang bicara sembrono. Ini tentang harga diri, identitas, dan bagaimana negara hadir di tengah masyarakat yang tersinggung. Di hari pertama ini, saya belum mengambil keputusan besar. Namun satu hal sudah jelas. Langkah saya ke depan akan diawasi oleh banyak mata, dan tidak semuanya menginginkan hal yang sama. Saya memejamkan mata dengan satu pertanyaan yang terus berputar di kepala. Apakah keadilan masih bisa berdiri tegak ketika emosi sudah terlanjur menguasai ruang publik? Babak pertama telah dimulai, dan saya berada tepat di tengah pusarannya. Hari kedua berjalan lebih berat dari yang saya perkirakan. Begitu saya tiba di kantor, suasana sudah jauh berbeda dibandingkan kemarin. Tidak ada lagi obrolan ringan di lorong, tidak ada senyum basa-basi. Semua orang bergerak cepat dengan wajah tegang, seolah satu kesalahan kecil bisa memicu masalah yang lebih besar. Saya langsung menuju ruang kerja tanpa banyak bicara. Laporan pagi menunjukkan eskalasi. Unjuk rasa bertambah di beberapa titik strategis kota. Belum sampai pada tahap anarkis, tetapi jumlah massa meningkat dan nada tuntutan semakin keras. Mereka tidak lagi sekadar meminta klarifikasi. Mereka ingin tindakan nyata. Nama Resbob diteriakan, disertai tuntutan agar ia segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Saya memimpin rapat koordinasi dengan kepala satuan dan beberapa perwira. Setiap unit melaporkan kondisi lapangan masing-masing. Semua sepakat bahwa situasi masih bisa dikendalikan, tetapi marginnya tipis. Sedikit saja percikan, semuanya bisa lepas kendali. Saya menekankan satu hal, jangan ada anggota yang bertindak di luar prosedur. Kesalahan kecil di lapangan akan direkam, disebarkan, dan digunakan untuk menyerang institusi. Belum selesai rapat, ajudan saya masuk dengan wajah serius. Ia menyerahkan telepon dan memberi isyarat agar saya menerimanya segera. Panggilan dari pimpinan pusat. Nada bicaranya formal, tetapi isinya penuh tekanan. Saya diminta memastikan bahwa kasus ini ditangani cepat dan tegas. Tidak ada ruang untuk penundaan. Nama baik institusi dan stabilitas daerah menjadi taruhan. Saya menjawab seperlunya. Penyelidikan masih berjalan, bukti sedang dikumpulkan, dan kami tidak ingin bertindak gegabah. Jawaban itu diterima, tetapi saya bisa merasakan ketidakpuasan di baliknya. Dalam dunia seperti ini, kehati-hatian sering dianggap sebagai kelemahan. Siang hari, tekanan datang dari arah lain. Seorang perwakilan pemerintah daerah menemui saya. Bahasanya halus, senyumnya rapi, tetapi maksudnya jelas. Mereka khawatir situasi ini berdampak pada iklim sosial dan ekonomi. Kota tidak boleh terlihat gagal mengendalikan konflik. Sekali lagi, saya diminta mempercepat proses. Setelah pertemuan itu, saya duduk sendirian beberapa saat. Di meja kerja, berkas-berkas laporan menumpuk. Saya membaca ulang kronologi, jejak digital, dan tanggapan publik. Ada pola kemarahan yang sama, tetapi juga ada suara-suara kecil yang meminta semua pihak menahan diri. Suara itu tenggelam oleh teriakan yang lebih keras. Menjelang sore, nama Kang Dedi kembali muncul, kali ini lebih nyata. Beberapa anggota melaporkan bahwa ia berencana menggelar pernyataan terbuka. Bukan aksi jalanan, tetapi cukup untuk menggerakkan opini. Saya mengenal reputasinya. Sekali ia bicara, banyak orang akan mengikuti. Bagi sebagian pihak, Kang Dedi adalah suara moral. Bagi yang lain, ia adalah tekanan tambahan. Saya memutuskan untuk mengatur pertemuan dengannya, meski belum ditentukan waktunya. Dalam kondisi seperti ini, berbicara langsung lebih baik daripada saling mengirim pesan melalui media. Saya ingin tahu sejauh mana ia akan melangkah, dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Sore itu, saya menerima laporan tambahan dari tim siber. Aktivitas Resbob di dunia maya menunjukkan pergerakan yang tidak biasa.
Tidak ada kepanikan. Tidak ada upaya melarikan diri yang jelas. Akunnya tetap aktif, seolah ia sengaja membiarkan dirinya diburu. Informasi ini saya simpan, belum saya bagikan ke siapapun. Terlalu dini untuk berspekulasi. Di luar kantor, jumlah massa kembali bertambah. Saya memantau melalui laporan langsung. Aparat di lapangan bekerja dengan baik, menjaga jarak, menghindari gesekan. Saya bangga pada mereka, tetapi juga khawatir. Keletihan bisa membuat siapapun lengah. Malam menjelang, dan saya masih berada di kantor. Kali ini, bukan karena tugas semata, tetapi karena pikiran saya tidak memberi ruang untuk pulang lebih cepat. Tekanan hari ini terasa lebih terstruktur, lebih sistematis. Semua pihak ingin hasil, tetapi tidak semua peduli pada proses. Saya menatap papan peta kota yang tergantung di dinding. Setiap titik mewakili potensi masalah. Sebagai kompol akrom, saya terbiasa menghadapi tekanan. Namun kasus ini berbeda. Ia menyentuh identitas, harga diri, dan rasa keadilan. Hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan borgol dan surat perintah. Saat akhirnya saya mematikan lampu ruang kerja, satu kesimpulan mulai terbentuk di kepala saya. Hari kedua ini menegaskan satu hal. Saya tidak hanya mengejar satu orang bernama Resbob. Saya sedang berjalan di jalur sempit antara ketertiban dan keadilan. Dan di depan sana, jalur itu tampak semakin menyempit. Pagi itu saya memulai hari dengan satu keputusan yang tidak bisa lagi ditunda. Pertemuan dengan Kang Dedi harus terjadi. Semakin lama dibiarkan, semakin besar jarak persepsi yang terbentuk antara aparat dan masyarakat. Saya tidak ingin kasus ini berubah menjadi adu keras kepala yang merugikan semua pihak. Setelah memberi instruksi singkat kepada staf, saya berangkat ke lokasi yang telah disepakati. Tempat pertemuan sederhana, jauh dari kesan formal. Kang Dedi datang tepat waktu. Penampilannya bersahaja, tetapi sorot matanya tegas. Ia tidak banyak basa-basi. Setelah kami saling menyapa, pembicaraan langsung mengarah ke inti persoalan. Ia menyampaikan kekecewaan mendalam atas penghinaan yang dilakukan Resbob. Baginya, ini bukan sekadar ucapan, melainkan bentuk rasisme yang melukai martabat masyarakat Sunda. Saya mendengarkan tanpa memotong. Dalam posisi seperti ini, berbicara terlalu cepat hanya akan memperkeruh suasana. Kang Dedi menjelaskan bahwa kemarahan masyarakat bukan dibuat-buat. Ia lahir dari rasa dipermalukan di ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama. Menurutnya, negara tidak boleh ragu bersikap. Hukuman harus tegas agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang berniat merendahkan identitas orang lain. Saya menyampaikan pandangan saya dengan hati-hati. Proses hukum harus berjalan sesuai aturan. Kami tidak bisa menjatuhkan vonis hanya berdasarkan tekanan publik. Saya melihat ekspresi Kang Dedi mengeras. Ia tidak membantah, tetapi jelas tidak sepenuhnya setuju. Baginya, keadilan yang terlambat sama saja dengan ketidakadilan. Percakapan berlangsung cukup lama. Nada bicara kami tetap terjaga, meski ketegangan terasa. Kang Dedi menegaskan bahwa ia akan mendukung langkah apapun yang memberikan efek jera. Ia tidak ingin kasus ini berakhir dengan permintaan maaf dan kemudian dilupakan. Ia khawatir hal seperti ini akan terulang, dengan korban yang berbeda. Saya memahami kekhawatirannya. Namun sebagai aparat, saya tidak bisa menjanjikan hasil yang belum tentu sesuai harapan semua pihak. Saya hanya bisa menjamin bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Kalimat itu terdengar standar, bahkan klise, tetapi itulah batas yang bisa saya sampaikan saat itu. Setelah pertemuan berakhir, saya kembali ke kantor dengan pikiran penuh. Kang Dedi bukan sosok yang bisa diabaikan. Pengaruhnya nyata dan dukungan masyarakat kepadanya kuat. Jika ia merasa negara gagal bersikap tegas, suara protes akan semakin besar. Di sisi lain, jika kami bertindak terlalu keras tanpa dasar kuat, kepercayaan terhadap hukum bisa runtuh. Siang hari di kantor diisi dengan laporan lanjutan. Tim siber menemukan pola komunikasi Resbob yang semakin menarik perhatian saya. Tidak ada upaya membela diri, tidak ada klarifikasi yang tulus. Ia justru mengunggah pernyataan singkat yang kembali memancing reaksi.
Seolah ia tahu setiap kata akan menambah panas situasi. Saya mulai bertanya-tanya, apakah ini kecerobohan, atau justru perhitungan? Naluri penyidik saya terusik, tetapi saya belum berani menarik kesimpulan. Terlalu banyak mata yang mengawasi, terlalu banyak kepentingan yang saling tarik-menarik. Sore hari, laporan dari lapangan menunjukkan massa tetap bertahan, meski tidak bertambah signifikan. Aparat masih mampu mengendalikan keadaan. Saya memuji kerja mereka, sekaligus mengingatkan agar tetap waspada. Dalam situasi seperti ini, kelelahan sering menjadi musuh terbesar. Menjelang malam, saya menerima pesan singkat dari Kang Dedi. Isinya singkat dan lugas. Ia berharap aparat bertindak tegas dalam waktu dekat. Tidak ada ancaman, tetapi ada ekspektasi besar di balik kalimat sederhana itu. Saya menutup ponsel dan menatap meja kerja saya yang dipenuhi berkas. Hari ketiga ini memberi saya satu pelajaran penting. Kasus Resbob bukan lagi milik kepolisian semata. Ia telah menjadi simbol, ditarik ke berbagai arah oleh kepentingan dan emosi. Sebagai Kompol Akrom, saya berada di tengah pusaran itu. Dan semakin jelas bagi saya, langkah ke depan tidak akan pernah memuaskan semua orang. Hari keempat saya mulai dengan menutup pintu ruang kerja lebih lama dari biasanya. Bukan karena ingin menyendiri, tetapi karena saya perlu fokus penuh. Kasus ini sudah terlalu bising di luar. Jika saya ikut terbawa, penyelidikan akan kehilangan arah. Saya meminta tim inti berkumpul dan memaparkan perkembangan terakhir tanpa asumsi, hanya fakta. Pola pergerakan Resbob mulai terlihat lebih jelas. Ia tidak menghilang, tidak pula mencoba melarikan diri. Aktivitas digitalnya konsisten, bahkan terkesan terukur. Ia muncul pada jam-jam tertentu, menanggapi isu dengan kalimat singkat, lalu kembali diam. Tidak ada emosi berlebihan. Itu bukan ciri orang panik. Saya meminta tim siber memetakan keterkaitan akun yang sering berinteraksi dengannya. Bukan untuk menjerat, tetapi untuk memahami jejaringnya. Saya juga mengirimkan tim lapangan untuk menelusuri kebiasaan Resbob di dunia nyata. Tempat yang sering ia datangi, orang yang biasa ia temui, rutinitas yang mungkin luput dari sorotan. Saya tekankan agar tidak ada pendekatan kasar. Saya ingin ia merasa tidak dikejar. Tekanan berlebih sering membuat target menutup diri, dan saya tidak ingin itu terjadi. Menjelang siang, laporan pertama masuk. Resbob masih berada di kota, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan pola yang rapi. Tidak ada tanda-tanda persiapan kabur. Ia justru terlihat tenang, seolah semua ini bagian dari rencana. Informasi itu membuat saya semakin yakin bahwa kami tidak sedang menghadapi pelaku impulsif. Di sela laporan, saya menerima kabar bahwa pernyataan Kang Dedi mulai menyebar luas. Ia berbicara di hadapan warga, menekankan pentingnya menjaga martabat dan menolak segala bentuk rasisme. Tidak ada seruan kekerasan, tetapi pesannya tegas. Ia mendukung penegakan hukum yang keras dan cepat. Saya mencatat dampaknya di lapangan. Massa menjadi lebih terorganisir. Tuntutannya satu arah. Sore hari, saya memutuskan turun langsung. Bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk membaca situasi tanpa perantara. Dari kejauhan, saya melihat wajah-wajah yang sama seperti hari sebelumnya. Ada kemarahan, tetapi juga kelelahan. Saya berbincang singkat dengan beberapa koordinator lapangan. Mereka ingin kepastian. Saya tidak memberi janji kosong. Saya hanya mengatakan proses sedang berjalan. Kembali ke kantor. Saya menerima laporan tambahan yang menarik perhatian. Salah satu kontak Resbob ternyata pernah terlibat dalam kegiatan advokasi sosial. Bukan organisasi besar, tetapi cukup aktif. Saya tidak langsung mengaitkan apapun. Saya hanya meminta data dilengkapi dan diverifikasi. Setiap kesimpulan harus berdiri di atas bukti, bukan dugaan. Malam hari, saya mengulas ulang semua temuan. Semakin saya susun, semakin terasa bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri. Ada konteks yang lebih luas, meski belum jelas bentuknya. Saya mengingat kembali percakapan singkat saya dengan Resbob saat pertama kali namanya muncul di laporan. Nada bicaranya yang datar kini terasa berbeda makna.
Tekanan dari atasan kembali datang. Kali ini lebih singkat dan langsung. Mereka ingin hasil konkret. Saya menjawab bahwa kami semakin dekat, tetapi masih membutuhkan waktu. Saya tahu kesabaran mereka terbatas. Namun saya juga tahu, keputusan tergesa sering berujung penyesalan. Menjelang tengah malam, laporan terakhir masuk. Lokasi Resbob terkonfirmasi. Ia berada di tempat yang tidak mencolok, tidak ramai, tidak pula tersembunyi. Saya menutup berkas dan menarik napas panjang. Besok, langkah kami akan lebih dekat. Bukan penangkapan. Belum. Saya ingin memastikan satu hal terlebih dahulu. Apakah saya sedang memburu seorang provokator, atau seseorang yang sengaja menunggu untuk ditemukan? Hari keempat ini mengajarkan saya bahwa perburuan tidak selalu tentang kecepatan. Terkadang, yang paling penting adalah memahami mengapa target tidak berusaha lari. Dan pertanyaan itu, perlahan, mulai mengubah cara saya memandang kasus ini. Pagi itu saya tidak membawa banyak orang. Hanya tim kecil yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Kami bergerak tanpa sirene, tanpa rompi mencolok. Bukan karena takut, tetapi karena saya ingin pertemuan ini berjalan tenang. Lokasi yang kami tuju sesuai laporan malam sebelumnya. Sebuah tempat yang tampak biasa, nyaris tak meninggalkan kesan apapun. Saya melihat Resbob dari kejauhan. Ia duduk sendirian, menatap layar ponselnya dengan sikap santai. Tidak ada gestur cemas, tidak ada tanda ingin pergi. Saat saya mendekat, ia menoleh seolah sudah tahu siapa yang datang. Tatapan kami bertemu beberapa detik. Dalam tatapan itu, saya tidak menemukan ketakutan. Justru ada keyakinan yang sulit dijelaskan. Saya memperkenalkan diri secara resmi dan menyampaikan maksud kedatangan kami. Ia mendengarkan tanpa menyela, lalu mengangguk pelan. Tidak ada perlawanan, tidak ada drama. Ia berdiri, merapikan jaketnya, dan mengikuti kami dengan langkah stabil. Situasi itu membuat saya semakin yakin bahwa penangkapan ini bukan kejutan baginya. Di perjalanan menuju kantor, saya memilih duduk di kursi depan, sementara Resbob berada di belakang bersama anggota saya. Saya bisa merasakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan karena takut, melainkan seperti jeda yang disengaja. Beberapa kali saya menoleh lewat kaca, dan ia selalu menatap lurus ke depan, seolah pikirannya sedang sibuk dengan hal lain. Sesampainya di ruang pemeriksaan, saya meminta anggota keluar. Saya ingin berbicara langsung dengannya, tanpa tekanan. Saya membuka percakapan dengan pertanyaan sederhana tentang unggahannya. Ia menjawab singkat, tanpa defensif. Saat saya menyinggung dampak ucapannya, ia terdiam sejenak, lalu berkata bahwa ia paham risiko dari semua ini. Nada bicaranya tetap tenang. Ia tidak meminta belas kasihan, tidak pula membenarkan diri secara terbuka. Ia hanya mengatakan bahwa kemarahan yang muncul adalah bagian dari konsekuensi yang sudah ia perhitungkan. Kalimat itu membuat saya berhenti menulis. Tidak banyak orang yang menyambut konsekuensi dengan cara seperti itu. Saya bertanya mengapa ia tidak mencoba meredakan situasi. Ia menatap saya, lalu berkata bahwa klarifikasi tidak selalu menyelesaikan masalah. Terkadang, katanya, masyarakat perlu dipaksa bercermin, meski caranya menyakitkan. Jawaban itu tidak terdengar seperti pembelaan, lebih seperti pernyataan sikap. Percakapan kami berlangsung cukup lama. Saya mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, mencoba menemukan celah emosi. Namun Resbob konsisten. Ia tidak terpancing, tidak menyerang balik. Di titik tertentu, ia berkata bahwa ia tidak keberatan dipenjara jika itu membuat orang mulai berbicara tentang rasisme dengan serius. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Sebagai penyidik, saya seharusnya menjaga jarak emosional. Namun sebagai manusia, saya tidak bisa menutup mata sepenuhnya. Saya melihat seseorang yang sadar betul apa yang ia lakukan, dan mengapa ia melakukannya. Itu tidak otomatis membuatnya benar, tetapi membuat kasus ini jauh dari hitam putih. Di luar ruangan, tekanan terus berjalan. Saya menerima laporan bahwa Kang Dedi mendorong agar Resbob segera diproses hukum secara terbuka. Ia ingin ada efek jera, bukan hanya bagi Resbob,
tetapi bagi siapapun yang berniat mengulang perbuatan serupa. Saya memahami posisinya. Dalam masyarakat yang terluka, simbol hukuman sering dianggap sebagai obat. Saya kembali ke ruang pemeriksaan dan mengakhiri percakapan. Prosedur tetap berjalan. Resbob ditahan sesuai aturan. Saat ia dibawa keluar, ia sempat menoleh dan berkata pelan bahwa ia berharap saya tidak hanya melihat perbuatannya, tetapi juga pesan di baliknya. Saya tidak menjawab. Tidak karena tidak peduli, tetapi karena saya belum tahu harus menjawab apa. Hari itu saya pulang lebih larut dari biasanya. Penangkapan yang seharusnya memberi kepastian justru menambah beban di kepala saya. Saya tahu, mulai hari ini, pilihan saya akan semakin sempit. Resbob sudah berada di balik jeruji. Kang Deddy merasa langkah tegas harus diteruskan, dan publik menunggu hasil. Sementara saya, berdiri di tengah, mulai menyadari bahwa kebenaran sering datang dengan wajah yang tidak nyaman. Hari ke-6 dimulai dengan suasana yang lebih sunyi, tetapi justru itu yang membuat kepala saya terasa penuh. Resbob sudah ditahan, pemberitaan masih ramai, dan publik merasa satu langkah keadilan telah terjadi. Namun bagi saya, penahanan itu bukan akhir. Justru sejak hari itu, pertanyaan mulai datang lebih teratur dan lebih sulit diabaikan. Saya menerima berkas tambahan dari tim siber sejak pagi. Mereka bekerja tanpa banyak bicara. Mungkin karena tahu apa yang mereka bawa bukan sekadar data teknis. Pola komunikasi Resbob sebelum dan sesudah unggahan bermasalah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ada percakapan tertutup, ada dokumen yang dibagikan, dan ada istilah-istilah yang tidak biasa dipakai oleh provokator biasa. Saya membaca pelan, memastikan tidak melewatkan detail kecil yang bisa mengubah arah penyelidikan. Menjelang siang, saya memutuskan menemui Resbob kembali. Bukan untuk pemeriksaan resmi, melainkan untuk percakapan lanjutan. Saya ingin mendengar langsung, tanpa notulen, tanpa tekanan prosedur. Di ruang tahanan, ia menyambut saya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Tenang, tidak defensif, seolah sudah siap dengan apapun yang akan saya tanyakan. Saya membuka pembicaraan dengan data yang kami temukan. Tidak saya tunjukkan semuanya, hanya sebagian. Reaksinya kecil, nyaris tak terlihat. Ia tidak menyangkal, tidak pula terkejut. Dari caranya menanggapi, saya tahu bahwa dugaan saya mulai mendekati kebenaran. Ia bukan orang yang bertindak spontan. Setelah beberapa menit, ia akhirnya bicara lebih terbuka. Ia tidak langsung menyebut dirinya aktivis, tetapi ia bercerita tentang keterlibatannya dalam diskusi-diskusi sosial, tentang laporan-laporan diskriminasi yang menurutnya sering diabaikan. Ia mengatakan bahwa jalur resmi tidak selalu didengar, dan terkadang suara paling keras justru datang dari tindakan yang dianggap salah. Saya mendengarkan tanpa menyela. Setiap kalimatnya menambah beban di dada saya. Ia mengakui bahwa unggahan itu disengaja, dirancang untuk memicu reaksi. Bukan karena kebencian, tetapi karena ia ingin membuka lapisan emosi yang selama ini ditekan. Baginya, kemarahan publik adalah pintu masuk menuju percakapan yang lebih jujur. Saya menanyakan satu hal yang sejak awal mengganggu pikiran saya. Apakah ia siap menanggung akibatnya? Ia menjawab dengan singkat bahwa ia sudah siap sejak awal. Penjara, katanya, adalah risiko yang ia terima. Ia lebih takut jika semuanya berlalu begitu saja tanpa perubahan apapun. Percakapan itu tidak membuat saya membenarkannya. Namun ia membuat saya memahami bahwa kasus ini jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Saya keluar dari ruang tahanan dengan langkah lebih lambat. Di lorong, saya berhenti sejenak, menatap dinding yang dingin. Di titik itu, saya sadar bahwa saya sedang memegang dua kebenaran yang saling bertabrakan. Di luar, tekanan tidak berkurang. Kang Deddy menyampaikan pernyataan lanjutan. Ia mendukung penahanan Resbob dan mendorong proses hukum yang tegas agar menjadi contoh. Banyak masyarakat menyetujuinya. Mereka ingin kepastian bahwa penghinaan terhadap identitas tidak akan ditoleransi. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Luka yang mereka rasakan nyata. Sore hari, rapat internal digelar. Saya menyampaikan temuan terbaru dengan bahasa yang sangat terukur. Tidak semua saya buka.
Saya hanya menekankan bahwa motif Resbob tidak sesederhana yang dibayangkan. Beberapa anggota terlihat terkejut, sebagian lainnya ragu. Saya memahami reaksi itu. Informasi seperti ini bisa mengubah cara pandang, dan tidak semua orang siap menerimanya. Malam datang dengan cepat. Di ruang kerja yang mulai sepi, saya duduk sendirian menatap berkas perkara. Sebagai kompol akrom, saya terikat pada hukum. Namun sebagai manusia, saya tidak bisa menutup mata terhadap niat di balik tindakan. Di hari ke-6 ini, konflik tidak lagi berada di luar diri saya. Ia sudah sepenuhnya masuk ke dalam. Saya menyadari bahwa keputusan saya ke depan tidak hanya akan menentukan nasib Resbob, tetapi juga pesan apa yang ingin disampaikan negara kepada warganya. Apakah kami hanya menghukum akibat, atau berani menghadapi sebab? Hari ke-6 ini bukan tentang aksi besar, melainkan tentang momen ketika keyakinan lama mulai goyah, dan jalan ke depan terasa semakin sempit. Hari ke-7 menjadi hari yang paling berat sejauh ini. Bukan karena keramaian di luar, tetapi karena konflik yang sepenuhnya sudah berpindah ke dalam diri saya. Sejak pagi, saya merasakan tekanan yang tidak lagi datang dalam bentuk perintah atau tuntutan, melainkan dalam bentuk tatapan dan sikap orang-orang di sekitar saya. Semua menunggu keputusan lanjutan, dan semua berharap keputusan itu sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Saya memulai hari dengan rapat terbatas bersama pimpinan internal. Pembahasannya langsung mengarah pada langkah berikutnya terhadap Resbob. Secara hukum, berkas sudah cukup kuat untuk dilanjutkan. Secara situasi sosial, penahanan dianggap sebagai langkah benar. Namun saya tahu, tidak satu pun dari itu menyentuh lapisan terdalam persoalan ini. Saya menyampaikan analisis saya dengan hati-hati, menekankan bahwa motif Resbob bukan sekadar provokasi kosong. Beberapa orang mendengarkan, sebagian lain terlihat tidak sabar. Nada rapat berubah ketika nama Kang Dedi disebut. Ia mengajukan permintaan resmi agar proses hukum dipercepat dan dilakukan secara terbuka. Tujuannya jelas, memberi efek jera dan menunjukkan sikap tegas negara terhadap rasisme. Permintaan itu sulit ditolak secara moral, dan hampir mustahil ditolak secara politik. Saya menyadari, ruang gerak saya semakin menyempit. Setelah rapat, saya memilih menemui Kang Dedi secara langsung. Kali ini pertemuan berlangsung lebih singkat dan lebih tegang. Ia berbicara lugas, tanpa basa-basi. Menurutnya, masyarakat tidak butuh penjelasan rumit. Mereka butuh kepastian bahwa penghinaan terhadap identitas akan berujung pada hukuman nyata. Ia menatap saya dengan keyakinan penuh, seolah yakin bahwa langkah keras adalah satu-satunya jalan. Saya mencoba menjelaskan posisi saya, bahwa hukum harus adil, tidak hanya keras. Bahwa ada perbedaan antara niat dan dampak, meski keduanya sama-sama penting. Kang Dedi mendengarkan, tetapi saya tahu ia tidak sepenuhnya menerima. Baginya, niat baik tidak menghapus luka yang sudah terlanjur ada. Ia mengingatkan saya bahwa ketegasan hari ini bisa mencegah konflik yang lebih besar di masa depan. Kembali ke kantor, saya menerima laporan bahwa opini publik semakin mengeras. Media mulai membingkai kasus ini sebagai ujian keberanian aparat. Narasi yang muncul sederhana dan mudah dicerna. Siapa menghina harus dihukum. Tidak ada ruang untuk konteks, apalagi nuansa. Saya tidak bisa menyalahkan media sepenuhnya. Dalam situasi seperti ini, kesederhanaan sering lebih laku daripada kebenaran yang rumit. Menjelang sore, saya kembali menemui Resbob. Kali ini bukan untuk bertanya, tetapi untuk mendengar. Saya ingin tahu apakah ia memahami apa yang sedang terjadi di luar. Ia menjawab bahwa ia tahu, dan ia menerima konsekuensinya. Ia mengatakan bahwa jika negara memilih menghukumnya demi ketertiban, ia bisa mengerti. Namun ia berharap, di balik itu, ada keberanian untuk membahas akar masalah yang ia soroti. Percakapan itu membuat saya terdiam lebih lama dari yang saya rencanakan. Saya melihat seseorang yang tidak mencoba melarikan diri dari tanggung jawab, tetapi juga tidak menarik kembali keyakinannya. Di satu sisi, ada hukum yang harus ditegakkan. Di sisi lain, ada kebenaran yang tidak bisa dipenjara begitu saja. Malam datang dengan cepat. Saya duduk di ruang kerja dengan lampu redup,
membaca ulang berkas perkara. Setiap halaman terasa seperti menarik saya ke arah yang berbeda. Jika saya mendukung langkah keras sepenuhnya, saya menjaga ketertiban dan memenuhi tuntutan publik. Jika saya membuka ruang bagi motif resbob, saya berisiko dianggap lemah dan tidak berpihak. Di hari ketujuh ini, saya akhirnya menyadari bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar aman. Apapun yang saya pilih, akan ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Sebagai Kompol Akrom, saya terbiasa berdiri di bawah tekanan. Namun kali ini, tekanannya bukan hanya soal jabatan atau reputasi, melainkan tentang bagaimana sejarah akan mengingat sikap saya. Saya menutup berkas dan berdiri di dekat jendela. Kota di bawah terlihat tenang, tetapi saya tahu itu ketenangan yang rapuh. Besok, keputusan harus mulai diarahkan. Dan di titik ini, saya tidak lagi bertanya apa yang paling mudah, melainkan apa yang masih bisa saya pertanggungjawabkan. Bahkan ketika semua pihak tidak sepakat dengan saya. Hari ke-8 saya mulai dengan satu kesadaran yang tidak nyaman. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Semua sinyal sudah mengarah pada satu titik, dan apapun yang saya lakukan hari ini akan menjadi penentu arah kasus ini ke depan. Sejak pagi, saya merasakan perubahan sikap di sekitar saya. Tidak ada desakan terang-terangan, tetapi setiap percakapan terasa seperti pengingat halus bahwa waktu saya semakin sempit. Saya menerima salinan akhir rekomendasi internal. Isinya jelas dan rapi. Proses hukum terhadap resbob dilanjutkan secara tegas dan terbuka. Tidak ada catatan tambahan tentang motif. Tidak ada ruang untuk penafsiran lain. Dari sudut pandang ketertiban, ini langkah paling aman. Dari sudut pandang nurani, saya tahu ini bukan gambaran yang utuh. Namun hukum seringkali berjalan dengan batasan yang tidak selalu ramah pada kerumitan. Saya memanggil beberapa perwira yang sejak awal terlibat langsung. Kami berdiskusi tanpa formalitas berlebihan. Saya meminta pendapat mereka, bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai sesama penegak hukum. Jawaban mereka beragam, namun mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Situasi di luar terlalu panas untuk langkah yang ambigu. Kejelasan dianggap lebih penting daripada kedalaman. Menjelang siang, saya bertemu kembali dengan Kang Dedi. Kali ini pertemuan berlangsung singkat. Ia menyampaikan apresiasi atas langkah yang sudah diambil dan berharap proses selanjutnya berjalan konsisten. Ia menekankan bahwa hukuman terhadap resbob harus menjadi contoh nyata agar tidak ada lagi yang berani bermain-main dengan isu rasisme. Saya mengangguk. Meski di dalam hati ada bagian yang terasa berat. Saya tahu, baginya ini bukan soal satu orang, melainkan pesan untuk semua. Setelah pertemuan itu, saya kembali ke kantor dan menandatangani berkas lanjutan. Tinta pena di atas kertas terasa lebih berat dari biasanya. Dengan tanda tangan itu, arah kasus semakin mengerucut. Tidak ada lagi ruang abu-abu di mata publik. Resbob akan diproses sepenuhnya sesuai tuntutan hukum yang berlaku. Sore hari, saya menyempatkan diri menemui resbob untuk terakhir kalinya sebelum proses bergulir lebih jauh. Saya tidak membawa berkas, tidak membawa catatan. Saya hanya ingin bicara sebagai manusia. Saya menyampaikan bahwa proses hukum akan berjalan tegas dan terbuka. Ia mendengarkan dengan tenang, seperti yang selalu ia lakukan. Ia tidak memprotes keputusan itu. Ia hanya berkata bahwa ia sudah menduga arah ini. Ia menambahkan satu kalimat yang terus terngiang di kepala saya hingga sekarang. Bahwa ketertiban memang penting. Tetapi ketertiban tanpa keberanian untuk bercermin hanya akan menunda masalah. Saya tidak membalasnya. Saya hanya mengangguk dan berdiri. Di luar ruang tahanan, suara aktivitas kantor terdengar normal. Orang-orang bekerja seperti biasa, seolah keputusan besar baru saja diambil bukanlah sesuatu yang luar biasa. Mungkin memang begitulah cara sistem bertahan, dengan membuat keputusan sulit terasa rutin. Malam hari, pemberitaan mulai bergeser. Fokus tidak lagi pada pencarian atau dugaan, melainkan pada proses hukum yang akan berjalan. Nada media lebih tenang, massa di luar mulai berkurang. Dari sudut pandang stabilitas, ini keberhasilan. Kota kembali bernapas, dan aparat mendapat ruang untuk bekerja tanpa tekanan berlebih. Namun bagi saya,
Hari ke-8 ini meninggalkan rasa yang sulit dijelaskan. Saya tahu keputusan yang diambil tidak sepenuhnya salah. Ia sah, ia legal, dan ia memenuhi tuntutan banyak pihak. Tetapi saya juga tahu, ada bagian dari kebenaran yang tidak ikut masuk ke dalam berkas perkara. Saat saya meninggalkan kantor malam itu, langit Bandung terlihat cerah. Tidak ada keramaian, tidak ada teriakan. Ketertiban tercapai, setidaknya di permukaan. Saya berjalan menuju mobil dengan langkah pelan, membawa satu kesadaran baru. Bahwa sebagai Kompol Akrom, tugas saya seringkali bukan memilih antara benar dan salah, melainkan antara dua pilihan yang sama-sama meninggalkan jejak. Hari ke-8 ini menjadi titik di mana keputusan diambil, dan tidak ada jalan untuk menariknya kembali. Yang tersisa hanyalah menunggu dampaknya, dan memastikan bahwa apapun yang terjadi setelah ini, saya siap menanggung konsekuensinya. Hari ke-9 terasa berbeda sejak saya membuka mata. Tidak ada lagi desakan untuk mengambil keputusan besar. Semua sudah berjalan, dan yang tersisa adalah melihat dampaknya satu persatu. Justru di fase seperti ini, saya merasa paling waspada. Setelah badai mereda, seringkali muncul riak yang tidak terduga. Di kantor, suasana jauh lebih tenang. Laporan unjuk rasa menurun drastis. Titik-titik yang sebelumnya ramai kini hanya dijaga oleh personel terbatas. Media tidak lagi mengejar pernyataan setiap jam. Dari luar, situasi terlihat terkendali. Banyak pihak menyebut ini sebagai keberhasilan penegakan hukum. Saya menerima penilaian itu dengan sikap datar. Stabilitas memang tercapai, tetapi saya tahu harga yang dibayar tidak kecil. Saya memulai hari dengan membaca laporan evaluasi lapangan. Tidak ada insiden besar, tidak ada gesekan berarti. Anggota di lapangan melaporkan masyarakat mulai kembali ke rutinitas. Aktivitas ekonomi bergerak perlahan, dan pembicaraan publik bergeser ke isu lain. Semua ini adalah indikator yang diinginkan oleh banyak pihak sejak awal. Menjelang siang, saya menerima tamu dari pemerintah daerah. Mereka menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil aparat. Kata-kata yang digunakan rapi dan terukur. Mereka menilai penanganan kasus ini berhasil mencegah konflik yang lebih luas. Saya mengangguk dan menjawab seperlunya. Dalam forum resmi seperti itu, tidak ada ruang untuk membahas kegelisahan pribadi. Setelah pertemuan, saya menyempatkan diri berjalan menyusuri beberapa ruang di kantor. Saya berbincang singkat dengan anggota, menanyakan kondisi mereka. Banyak yang terlihat lebih rileks dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bagi mereka, kasus ini sudah masuk tahap rutin. Proses hukum berjalan, tugas pengamanan berkurang, dan fokus bisa dialihkan ke pekerjaan lain. Saya tidak menyalahkan sikap itu. Tidak semua orang harus memikul beban yang sama. Sore hari, saya menerima laporan dari bagian tahanan. Kondisi Resbob stabil. Ia mengikuti prosedur dengan tertib, tidak membuat masalah, dan jarang berbicara kecuali diperlukan. Informasi itu tidak mengejutkan saya. Dari awal, ia bukan tipe yang melawan secara fisik. Namun mendengar kabar itu tetap membuat saya berhenti sejenak. Saya memutuskan untuk melihat langsung, bukan untuk berbicara panjang, hanya memastikan kondisi berjalan sesuai aturan. Di ruang tahanan, suasana sunyi. Resbob duduk membaca. Wajahnya tetap tenang. Ia menatap saya saat saya mendekat, lalu mengangguk singkat. Tidak ada percakapan panjang. Saya hanya menanyakan kondisi kesehatannya dan memastikan hak-haknya dipenuhi. Ia menjawab seperlunya, tanpa nada menyalahkan. Saat saya berbalik pergi, ia mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Bukan terima kasih atas penahanan, tetapi atas perlakuan yang menurutnya tetap manusiawi. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat langkah saya terasa lebih berat saat meninggalkan ruangan. Kembali ke ruang kerja, saya duduk lama tanpa membuka berkas apapun. Pikiran saya kembali pada hari-hari awal kasus ini. Amarah publik, tekanan politik, tuntutan ketegasan. Semua itu kini terasa seperti sudah lewat, tetapi jejaknya masih tertinggal. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah masyarakat benar-benar telah belajar sesuatu,
Atau hanya merasa puas karena melihat hukuman dijatuhkan? Menjelang malam, saya menerima pesan singkat dari Kang Dedi. Isinya singkat, menyampaikan bahwa situasi di masyarakat mulai kondusif dan ia berharap kasus ini menjadi pelajaran bersama. Tidak ada nada mendesak. Tidak ada tuntutan lanjutan. Saya membalas dengan ucapan terima kasih dan harapan yang sama. Hubungan kami tetap profesional, meski saya tahu pandangan kami tidak sepenuhnya sejalan. Hari ke-9 ini memberi saya ruang untuk melihat hasil tanpa harus ikut campur terlalu jauh. Dari luar, semuanya tampak berhasil. Namun di dalam diri saya, masih ada pertanyaan yang belum menemukan tempatnya. Apakah ketertiban yang tercapai hari ini akan bertahan, atau hanya menunggu pemicu berikutnya? Saat saya meninggalkan kantor, kota terlihat berjalan seperti biasa. Lampu-lampu menyala, kendaraan melintas, orang-orang pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada tanda bahwa beberapa hari lalu, kota ini hampir terbelah oleh kemarahan. Pemandangan itu seharusnya menenangkan, dan sebagian dari diri saya memang merasa lega. Namun sebagai Kompol Akrom, saya tahu satu hal dengan pasti. Keadilan tidak selalu meninggalkan rasa puas, bahkan ketika semua prosedur telah dijalankan. Hari ke-9 ini bukan tentang konflik besar, melainkan tentang sisa-sisa pertanyaan yang akan terus mengikuti saya, bahkan setelah kasus ini resmi dinyatakan berjalan sesuai aturan. Hari ke-10 datang tanpa pengumuman apapun. Tidak ada rapat darurat. Tidak ada telepon berdering sejak pagi. Justru ketenangan itulah yang membuat saya sadar bahwa satu fase telah berakhir. Kasus Resbob sudah berjalan di jalurnya, perhatian publik berangsur berpindah, dan institusi kembali pada ritme normal. Dari luar, semuanya tampak selesai. Saya tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Bukan karena tuntutan pekerjaan, tetapi karena saya ingin menutup perkara ini dengan kepala yang jernih. Di ruang kerja, saya membuka kembali berkas terakhir yang sudah diberi tanda selesai. Tidak ada hal baru di dalamnya. Semua sudah sesuai prosedur, rapi, dan siap dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun saya tahu, tidak semua hal penting tercatat di atas kertas. Beberapa anggota datang untuk melapor rutinitas harian. Saya mendengarkan sambil memberi arahan singkat. Tidak ada pembahasan khusus tentang Resbob. Bagi mereka, kasus ini sudah menjadi bagian dari masa lalu. Saya tidak mengoreksi sikap itu. Dalam organisasi seperti ini, bergerak maju adalah kebutuhan. Tidak semua orang perlu menoleh ke belakang. Menjelang siang, saya menerima laporan akhir dari unit pengamanan wilayah. Situasi benar-benar kondusif. Tidak ada potensi konflik lanjutan. Tidak ada isu yang berkembang liar. Kota kembali berjalan seperti biasa. Ini adalah hasil yang sejak awal diharapkan oleh banyak pihak, termasuk saya. Ketertiban adalah tanggung jawab utama saya sebagai aparat. Saya meluangkan waktu berjalan keluar kantor, menyusuri halaman yang kini terasa lebih lengang. Di sana, saya melihat anggota yang tertawa ringan, sesuatu yang jarang terlihat di hari-hari awal kasus ini. Pemandangan itu membuat saya sadar bahwa keputusan yang diambil memang membawa kelegaan bagi banyak orang. Sore hari, saya menerima kunjungan singkat dari perwakilan masyarakat. Tidak ada tuntutan, hanya ucapan terima kasih karena situasi telah kembali stabil. Saya menyambut mereka dengan sikap profesional. Dalam hati, saya menghargai kepercayaan itu, meski saya tahu kepercayaan publik bukan sesuatu yang bisa dijaga dengan satu keputusan saja. Sebelum hari berakhir, saya kembali ke ruang tahanan, bukan sebagai bagian dari prosedur, tetapi sebagai penutup pribadi. Saya tidak berniat berbincang panjang. Saya hanya ingin memastikan satu hal, bahwa proses yang berjalan tidak menghilangkan sisi kemanusiaan. Resbob terlihat sehat, sikapnya tetap tenang. Kami bertukar pandang singkat, tanpa banyak kata. Tidak ada penyesalan yang ia tunjukkan. Juga tidak ada kemarahan. Ia menerima keadaannya dengan sikap yang konsisten sejak awal. Saya meninggalkan ruang itu dengan perasaan yang tidak sepenuhnya ringan, tetapi juga tidak lagi seberat sebelumnya. Saya sadar, saya tidak bisa mengubah semua hal. Tugas saya bukan menyenangkan semua pihak, melainkan menjaga agar hukum tetap berdiri di tengah tekanan apapun.
Malam hari, saya duduk sendirian di ruang kerja, menatap jendela yang menghadap kota. Lampu-lampu menyala seperti biasa, kendaraan melintas, dan kehidupan berjalan tanpa memedulikan konflik yang sempat menguasai ruang publik. Di titik itu, saya akhirnya menerima satu kenyataan sederhana. Keadilan tidak selalu terasa adil bagi semua orang, tetapi ketidaktegasan justru akan meninggalkan luka yang lebih panjang. Sebagai Kompol Akrom, saya menjalani peran saya dengan segala keterbatasan. Saya memilih langkah yang menurut saya paling bisa dipertanggungjawabkan, meski tidak sempurna. Kasus ini mengajarkan saya bahwa menjaga ketertiban seringkali menuntut pengorbanan batin, dan keberanian terbesar bukan selalu melawan, tetapi berdiri tegak di tengah tekanan yang saling bertentangan. Saya mematikan lampu ruang kerja dan melangkah keluar. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan. Hanya kesadaran bahwa esok hari akan membawa tantangan lain, dengan wajah yang berbeda. Dan saya, dengan seragam yang sama, akan kembali berdiri di posisi yang sama, menjaga agar keadilan, dalam bentuk apapun yang bisa saya jaga, tetap memiliki tempat di tengah masyarakat yang terus bergerak.